Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8. Pada hari ini kita memasuki materi yaitu melaksanakan akhlak terpuji untuk mapel akidah akhlak kelas 8. Materi ketiga. Oke. Langsung saja anak-anak. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah akhlak terpuji mengenai ikhtiar ya. Pengertian dari ikhtiar secara bahasa ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab ikhtiaron yang artinya memilih ya. Secara istilah ikhtiar adalah usaha bersungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya ya. Berusaha sungguh-sungguh seorang manusia ya, hambanya Allah untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih sesuatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Ya, ini orang ikhtiar itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, bekerja keras, sungguh-sungguh dalam menjalani sesuatu, ya, melaksanakan hal yang baik sesuai dengan tuntunan agama Islam, ya. Biar menjadi meraih, berhasil, dan sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Kalau orang lari dari kenyataan berarti orang yang tidak berikhtiar. Begitu. Oke, lanjut. Sekarang dalil nahli ikhtiar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Orang kalau tidak mau berusaha keras, tidak bekerja keras, ya toh, Allah tidak akan merubahnya. Ya. Allah tidak akan mengubah keadaannya, keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Begitu. Oke, lanjut. Ya. Sekarang bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Yang pertama, bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Ini contoh perilaku ikhtiar. Rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. Nah, ini perlu contoh. Ya, perlu dicontoh ya anak-anak ya. Bentuk perilaku ikhtiar itu adalah rajin belajar. Kalaupun tidak disuruh, kalau memang sudah kewajibannya ada, mungkin ada ulangan, mau ada ulangan, bukan hanya ada ulangan saja, tapi sudah menjadi kewajiban seorang siswa adalah apa itu belajar, maka rajinlah dalam belajar walaupun tidak ada tugas dari Bapak Ibu guru maupun dari suruhan Bapak Ibu guru maupun orang tua. Nah, yang C, memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Ini sikap perwira ini contohnya tolong menolong ya, dia suka tolong menolong. Ya rajin membantu seperti itu, kalaupun ada teman yang susahan itu dibantu itu. Yang D, semangat dalam melakukan pekerjaannya. Ya, jika ada tugas, ya mungkin ada PR, semangat untuk mengerjakannya. Yang E, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan, selalu tabah, ya selalu tabah. Selanjutnya, anak-anak, ya dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar. Yang nomor 1, menghilangkan rasa malas, murung dan keluh kesah. Jika sudah mempunyai ikhtiar besar, ya dia sudah sering-sering, ya maksudnya terbiasa melakukan ikhtiar, ini dampaknya perilakunya adalah menghilangkan rasa malas. Yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Ya. Yang ketiga, meninggikan derajat kita di hadapan manusia dari Allah SWT. Adanya kepuasan batin, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia.
Yang keenam, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Ya. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Yang kedelapan, memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Ini kuncinya. Bukan kok hanya berdoa saja, tapi orang yang berusaha diiringi dengan doa. Yakin bahwa Allah pasti akan menolongnya. Ini adalah dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar. Oke, selanjutnya sehabis ikhtiar yang kita dampak perbuatan yang baik itu adalah tawakal. Ya. Yang kedua adalah tawakal. Tawakal berasal dari kata wakil yang berarti menyerahkan. Ya. Mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Ya. Dalam kaitan ini menyerahkan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudorotan. Nah, secara istilah arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Kalau memang ikhtiar, tawakal di sini yang dimaksud itu adalah berkaitan dengan ikhtiar, itu sehubungan sama Allah. Kalaupun ikhtiar sudah dilakukan begitu kerasnya, mungkin banyak cobaan sekali ya, masih keadaannya seperti itu saja, ya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala urusan kita yang mungkin belum terselesaikan. Nah, ingat ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, next lagi. Dalil lagi perilaku tawakal. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulan minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ya, perlu diingat, orang yang beriman ya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Next, selanjutnya contoh perilaku tawakal. Ini ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu seperti hanya pohon, tonggak, dan lain-lain. Lalu ditinggalkan. Beliau, Nabi Muhammad SAW bertanya, mengapa tidak kamu ikatkan? Ia menjawab, saya sudah bertawakal kepada Allah. Rasulullah SAW tidak dapat menyetujuinya cara berpikir orang itu, lalu bersabda, ikatlah dulu lalu bertawakallah. Nah, ikhtiar dulu lalu bertawakal. Ikhtiarnya di mana? Ya mengikatkan, berusaha agar kudanya tidak mungkin dicuri orang, maaf untanya tidak dicuri orang. Nah, biar ogak ucul dewe, maksudnya tidak lepas sendiri. Nah, begitu. Selanjutnya, dampak positif perilaku tawakal. Dampak positif yang kita peroleh apabila kita mau melakukan perilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang B, memperoleh ketenangan, ketentraman jiwa, ya. Memperoleh ketenangan jiwa. Yang C, mengurangi beban pikiran, ya. Mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha Allah Subhanahu wa taala untuk penentunya. Mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Yang E, memperoleh keteguhan hati. Itu, ya.